sahabat desa bisa lihat nggak saya ada di mana? Saya sekarang ada di acara Serentahun. Mau tahu nggak Serentahun itu apa? Serentahun merupakan salah satu upacara tahunan yang dilakukan oleh masyarakat di Sukabumi untuk memperingati atau merayakan atau mensyukuri hasil panen yang telah diberikan. Nah, sahabat desa, di Sukabumi ini khususnya di Desa Sinar Resmi itu ada 3 kesepuhan, yaitu Kesepuhan Cipta Gelar atau yang sekarang dikenal dengan nama Gelar Alam, kemudian Sinar Resmi di tempat di mana saya berdiri ini, kemudian Kesepuhan Cipta Mulia. Nah, acara ini tidak hanya perayaan dalam menanam padi atau memanen padi, tetapi juga ada perayaan-perayaan lainnya seperti debus, atraksi seni, dan lain-lain. Nah, acara Serentahun ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat terhadap panen yang berlimpah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu juga memperkuat solidaritas dari masyarakat, di mana semua masyarakat Sunda berkumpul di acara ini tahun ini. Nah, selain itu juga merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap leluhur, di mana kita sebagai manusia harus saling menghormati kehidupan kita, termasuk dengan makhluk-makhluk yang hidupnya berdampingan dengan kita. Dan ini juga yang menjadikan Sinar Resmi sebagai kesepuhan yang mandiri secara pangan. Mereka dapat memenuhi kebutuhan pangan pokok seperti beras, padi selama 60 hingga 80 tahun ke depan. Dan Sinar Resmi pun sudah berdiri sejak 446 tahun. Kalau sahabat desa ingin tahu lebih lanjut gimana keseruan kita di Sinar Resmi ini, ikutin video kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah, Abah sekarang bersyukur sudah bisa melaksanakan acara ritual Serentahun yang secara rutin diadakan setiap tahun sekali, dan alhamdulillah sampai saat ini melaksanakan Serentahun yang ke-446. Apa yang diserentahunkan? Rasa syukur Abah sudah bisa beraktivitas selama 1 tahun di dalam pertanian, khusus di padi. Jadi bisanya Serentahun karena ada padi itu sendiri. Kalau misalkan yang lainnya tidak ada padi, mungkin Abah tidak bisa. Tapi kegiatannya bukan di Serentahun saja. Ada 29 ritual yang ada di Kesepuhan Sinar Resmi yang wajib dilaksanakan, dan yang akhirnya ada di Serentahun. Nanti selesainya hari Rabu, namanya turun nyambut, berarti harus udah membuka lagi untuk pertanian khusus buat padi. Struktur Kesepuhan lembaga atau Kesepuhan Sinar Resmi, ada Abah, ada Gandek, ada 17 pekerja Abah yang secara turun-temurun. Contoh ada tukang kemit, ada canoli, ada panghulu, ada kolot lembur, ada pamakayaan, ada bengkong, ada maberang, ada bengkong juga, bengkong laki-laki, bengkong perempuan, ada tukang pandai, seperti itu. Itu yang jadi struktur sampai ke incu putu. Satu, dan mungkin khusus di dalam pertanian itu sendiri, karena di sini untuk pertanian seperti padi itu hanya boleh dilaksanakan hanya 1 tahun sekali. Kenapa? Karena kita menjaga untuk keseimbangan itu sendiri. Konsepnya sederhana, tapi maksud dan tujuannya luar biasa. Contoh nanam padi pakai patokannya bintang, ada bintang kerti sama bintang kidang, itu yang jadi patokan untuk nanam padi di Kesepuhan Sinar Resmi. Jadi ada istilah, ada indung anu tengandung, ya bapak anu tengah juga, artinya begini, ada indung yang tidak mengandung kita yaitu bumi, ada yang bapak yang tidak mengandung juga kita yaitu langit. Seperti itu, jadi menjaga keseimbangan itu sendiri. Kalau berbicara masalah strategi ketahanan pangan, ini udah sistem mungkin ya, di Kesepuhan Sinar Resmi udah sistem, karena apa, tidak keluar dari kebiasaan itu sendiri. Mungkin di umumnya dibilangnya istiqomah, atau istiqomah itu secara berkelanjutan. Padahal di sini sudah setiap waktu melaksanakan apa yang diamanatkan sama leluhur Abah, sama karun Abah, sama nenek moyang Abah, jangan sampai tidak dijalankan. Ada istilah di sini, kalau misalkan melanggar itu ada pamali, kualat.
kalau misalkan kita tidak aja dengan misalkan tadi aja dengan padi juga kan itu makhluk hidup, terus ada pengganggu padi, kita juga tidak boleh sekonyong-konyong langsung kalau ada makhluk yang mau merusak padi terus dibunuh, tidak boleh di sini. Tapi kita harus bisa menjaga rantai makanan dari siklusnya itu sendiri, jadi harus dijaga. Bukan berarti ada mau merusak padi terus dibunuh, dibuang, itu tidak boleh. Kita harus menjaga rantai makanan itu sendiri. Yang namanya tantangan itu pasti ada. Seiringnya zaman modernisasi, kita juga tidak menampik datangnya dengan teknologi, kita masih jaga secara ekonomi. Mungkin nanti maaf kalau di Kasepuhan Seni Resmi juga setiap ada ritual selalu akan disebut. Apa disebut? Dari ujung selatan, ujung barat, ujung utara sampai ujung timur. Akhirnya berarti semua yang ada makhluk di muka bumi ini, terutama manusia dan makhluk yang lainnya, tunggal makhluk yang maha kuasa. Itu yang kita harus tetap dijaga. Kalau bilang pertahanan terang, kalau tadi balik lagi ke padi, alhamdulillah dengan hanya menanam padi satu tahun satu kali saja, Abah bisa menyimpan di dalam lumbung padi itu, padi bukan beras tapi padi, bisa tahan sampai puluhan tahun. Contohnya bisa sampai ada padi umur usia padi 90 tahun. Alhamdulillah sekarang apalagi sekarang bergaung dengan nawacitanya Pak Presiden, terutama di ketahanan pangan itu sendiri. Tapi Abah mohon maunya sebetulnya bisa mengintervensi dari pemerintah, khusus di bangunan, khusus di rumah adatnya atau infrastruktur yang lainnya yang mendukung di dalam kawasan Kasepuhan Seni Resmi. Insya Allah mungkin kalau Abah tidak mau disebut contoh karena Abah udah menjalankan suatu kebiasaan dari leluhur Abah. Tapi mudah-mudahan dengan adanya sekarang acara Serentakun ini dijadikan ajang bersilaturahmi. Bersilaturahmi mungkin untuk sharing ya. Di desa di kampung lain sudah tidak ada, di sini insya Allah masih dijalankan, dan ini mudah-mudahan bisa memotivasi kepada yang lainnya, bisa menularkan kebaikannya kalau ini memang dianggap baik. Alhamdulillah dengan adanya KKN, kuliah kerja dalam negeri ya, kemarin datang ke Kasepuhan Seni Resmi. Intinya apa pesan? Jangan sampai lupa jati diri, jangan lupa tradisi, jangan lupa adat budaya. Tidak ada negara ini, tidak ada kehidupan di dunia ini tidak melalui peradaban, tidak melalui adat tradisi itu sendiri.